Pelaminan kalau sekarang kan ketok ekonomi. Jadi lebih vital celana dibandingkan baju. Niku. Nah, maka ibarat sholat ini lebih utama dibandingkan puasa. Maka ayo kita cek, mungkin saudara kita, kerabat kita, keluarga ada yang puasa tapi tidak sholat, kita ajak dan kita sadarkan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang merusak pahala puasa adalah puasa tetapi berbuat maksiat atau kezaliman. Berbuat apa? Maksiat atau kezaliman. Entah itu maksiat yang terkait dengan Allah dan juga kezaliman yang terkait dengan sesama manusia. Karena jelas baginda Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang kita semua sering mendengar, hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a wa 'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka tiada hajat bagi Allah untuk menerima puasanya, di mana dia saat berpuasa menahan makan dan minumnya. Jadi ini berdusta ya. Berdusta itu maksiat kepada Allah ya, dan juga dia menggolimi orang lain. Karena orang yang ditipu atau orang yang didustai itu juga akan tergolimi. Dan ada sebuah hadis yang menjadi renungan bagi kita semua. Ya, hadisnya orang yang bangkrut. Hadisnya apa? Orang yang bangkrut. Ini kan sudah sering disampaikan di sini juga kita pernah menyampaikan jadi kita sampaikan secara singkat dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasul SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'a." Orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasul itu orang yang tidak punya harta dan tidak punya barang dagangan. Jadi barang dagang itu barang dagangannya kebeli laris tapi modalnya kepakai, jadi nggak bisa muter, dagangnya nggak bisa muter lagi. Akhirnya dengan terpaksa tikernya digulung. Maksudnya tiker digulung berikut gulung tiker. Nah itu betul definisi bangkrut. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW bukan bangkrut di dunia, tapi bangkrut di akhirat. Beliau SAW menyatakan, "Al-muflisu min ummati," orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi. Siapa umat Nabi? Ya kita semua ini. Ini kita semua dari kita punya potensi untuk termasuk dalam hadis itu, karena kita umat Nabi. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi. Yaitu man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Itu orang yang kelak pada hari kiamat datang membawa pahala sholat, puasa, zakat. Jadi orang ini punya banyak pahala dari sholatnya, puasanya, zakatnya. Jadi pertanyaannya, sholatnya, zakatnya, puasanya diterima bukan oleh Allah? Diterima tidak? Diterima. Buktinya apa? Dia bawa pahala. Kalau tidak diterima dapat pahalanya tidak? Tidak. Jadi orang ini sholatnya, puasanya, zakatnya diterima oleh Allah. Hubungan dia dengan Allah oke, ya. Jadi syarat diterimanya amal ibadah tidak Pak? Dua nih. Pertama ikhlas, kedua mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini sholatnya ikhlas, puasanya ikhlas,
zakatnya ikhlas. Dan ibadah-ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya mengikuti tuntunan Nabi. Orang ini mengikuti tuntunan Nabi. Dengan bukti dia dapat pahala. Kan kalau nggak ikuti tuntunan Nabi, ngomong man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun tertolak, nggak dapat pahala. Dan ini dapat pahala, berarti amalnya diterima. Tapi jangan kita merasa aman sudah ikhlas banjur merasa aman, atau sudah mengikuti tuntunan Nabi banjur merasa aman. Tidak. Karena kezaliman terhadap manusia itu bisa menjadikan pahala kita hilang. Dan ternyata apa? Orang tersebut wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Jadi orang ini ketika di dunia mencela si A, menuduh zina dan hubungan kecil lainnya kepada si B, menumpahkan darah si C, memakan harta si D, memukul dan menganiaya si E, dan begitu seterusnya. Hubungan dengan manusia ya tidak baik. Dengan Allah dia baik, hablum minallahnya baik, tapi dengan hablum minannas buruk. Akhirnya kan yang terjadi fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Berbondong-bondong orang datang untuk minta pengadilan kepada Allah, ketika di dunia keadilan tidak bisa ditegakkan. Karena hukum di dunia bisa dibeli, sing penting wani biro ini benar. Kalau di akhirat nggak bisa. Nah ini orang-orang di dunia ini ya nggak salah dihukum atau dizalimi tanpa ada kesalahan, akan menuntut balas kepada Allah Ta'ala ya. Menuntut dari orang tersebut minta keadilan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya pahala sholatnya diambil, habis pahala sholat ya, pahala puasa diambil terus, pahala zakatnya habis, sampai semua pahalanya habis semua. Habis semua pahalanya, masih banyak orang yang menuntut. Fa'in faniyat hasanatuhu walam yuqda ma'alaih, pahalanya sudah habis tapi urusan dengan manusia belum selesai. Apa yang terjadi? Fa'ukhidas min khotoyahu, diambillah ya kesalahan atau dosa-dosa orang-orang yang dizalimi. Summa qurihat alaih summa qurihasuna. Dosa-dosa tadi diberikan kepada orang tersebut, akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyahulillah. Nah ini jangan sampai kita berpuasa tapi bangkrut. Kenapa? Karena kita menzalimi orang lain dengan lisan, dengan tangan, dengan perbuatan, dengan tulisan, baik di alam nyata atau di alam maya. Di alam nyata contohnya kerasani dan seterusnya. Di alam maya nyebarin hoax, hoax disebarkan, atau bully di medsos dan berbagai hal ya. Berita-berita yang tidak benar di-share ya. Dan berbagai hal yang perlu kita waspadai, entah itu di alam nyata ataupun di alam maya. Jangan sampai kita rugi, pahala puasa kita bisa hilang. Dan terakhir adalah puasa tapi berbuat sia-sia. Jadi berbuat sia-sia itu berbuat yang tidak bermanfaat, atau melakukan sesuatu yang asalnya boleh tapi berlebihan. Berbuat yang sia-sia contohnya ya ngomong duit maksudnya ngomong. Bapaknya sih jawab bukan saya. Kalau orang tua ngomong duitnya ya ngomong pas kepos. Kalau bocah ngomong duitnya mercon. Ini benar beda ngomong duitnya ini. Nah, atau sesuatu yang boleh ya, asalnya boleh tapi berlebihan. Berlebihan. Contohnya apa? Misalkan kita lihat HP, boleh nonton aku? Boleh. Tapi kalau lihat HP dari pagi sampai zuhur,
Habis itu bar sholat turu habis maning nganti maghrib. Nah, maning puasane. Atau misalkan ya jalan-jalan dari pagi sampai sore. Nggak pakai darah. Asalnya boleh buat hiburan, tapi kalau nggak pakai darah dari pagi sampai sore atau nggak ingat waktu, ya nanti bisa jadi sia-sia. Mancing boleh betul Pak? Boleh kopi pipitan, biasanya puasa yang masuk pipitan. Mancing boleh, tapi kalau mancing dari pagi sampai siang, pulang sholat, mangkat mancing nanti sore, khawatir nanti pahalanya minim. Kalau nggak rusak pahala, bisa pahalanya minimalis. Nah, kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanad hadis ini sahih. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, laisa shiyam minal akli wasyurbi. Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja. Wa inna masyiyamu minal lagwi warrafats. Puasa itu adalah menahan dari ucapan yang sia-sia atau hal yang sia-sia dan rafats, hal yang bisa mengundang syahwat atau mengundang nafsu. Fa in sabaka ahadun aw jahula alaik, jika ada orang yang ingin mencelamu atau berbuat bodoh terhadapmu, falyaqul inni shaimun, maka ucapkanlah aku sedang puasa. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika puasa, boleh kita melakukan hal-hal yang mubah, yang asalnya dibolehkan, tetapi jangan berlebihan. Kita isi dengan hal-hal yang positif, hal yang baik, dengan ibadah, baca Quran, baca buku agama, kemudian ibadah, ya, sholat sunnah dan lain sebagainya. Ya. Insya Allah puasa kita akan menjadi berkah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada sisa waktu untuk tanya jawab. Monggo, silakan saya kembalikan kepada Ustaz Selamat. Terima kasih kepada kita semua untuk pemakaran ini yang kita bisa kita amalkan dalam puasa bersama. Ada pertanyaan sekarang. Kalau rukun Islam ada syarat dan rukunnya ya. Untuk sholat juga syarat dan rukunnya. Untuk puasa itu bagaimana saja? Setiap rukun Islam dan rukun iman itu juga ada rukunnya lagi. Jadi syaratnya orang berpuasa yang jelas Islam, akil, ya, Islam, tadil, sudah tadil, sudah dewasa, akil, dia berakal, kemudian qadir, mampu. Ya, kalau tidak mampu ya tidak diwajibkan. Adapun rukunnya, rukun puasa ada dua. Rukun puasa orang kita dua. Pertama adalah niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati atau di mulut? Di hati atau di mulut? Di hati itu yang di sini apa yang di sini? Di hati apa di mulut? Di hati ya, di sini berarti ya. Berarti yang di sini ini mulut. Jadi apa? Nawaitu shomawutin an adai fardhi syahri ramadhana hadisati fardhu ta'ala. Itu kan lafal niat. Nah itu tuh letaknya di sini. Jadi nggak harus diucapkan, tidak harus diucapkan. Tapi yang di sini harus dengan bahasa apapun boleh. Bahasa Jawa monggo, bahasa Sunda mangga, bahasa Indonesia silakan, bahasa Arab tamadol. Yang penting kita paham
maksudnya. Allah Maha mengetahui seluruh bahasa. Di sini niat. Nah, kalau niatnya puasa wajib seperti Ramadan kan wajib, berarti harus malam hari sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Baginda Rasul SAW menjelaskan malam yufayyidil siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Ini puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh di pagi harinya. Yang kedua adalah imsak. Kedua apa? Imsak. Imsak. Artinya apa, Pak? Imsak itu apa? Menahan. Jadi maksudnya al-imsaku anil akli wasyurbi wasail mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Jadi imsak adalah menahan dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi menahan itu para ulama sepakat seluruh mazhab. Waktu imsaknya, waktu menahan makan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terbit fajar itu kapan? Nah, ini yang perlu kita bahas. Terbit fajar itu kapan? Waktu subuh. Itu terbit fajar. Nah, fajar kan ada dua. Ada fajar kadhib, fajar yang pokongan. Ini azan pertama. Yang kedua fajar shadiq. Fajar untuk waktu subuh. Ini fajar yang asli. Yang inilah yang kita berhenti makan dan minum. Nah, kalau fajar kadhib, fajar pertama, ini justru kita diperintahkan makan dan minum. Yang azan kedua, ya azan pertama itu untuk makan dan minum. Azan kedua untuk berhenti makan dan minum. Jelas Bapak Ibu? Nah, jaraknya berapa? Jaraknya karena zaman dulu nggak ada jam kayak sekarang. Para sahabat itu memperkirakan qadra khamsina ayatan, kira-kira sekitar 50 ayat. Berarti 50 ayat yang sedang nggak terlalu panjang, kira-kira berapa menit? 15 menit. Ya, 10 sampai 15 menit kurang lebih. Jadi waktu yang terbaik untuk sahur itu ya waktu 10 sampai 15 menit, 20 menit atau setengah jaman kurang lebih lah ya sebelum subuh. Nah, sekarang kenyataannya di lapangan ada jadwal imsakiyah, malah waktu imsak 10 menit sebelum subuh suruh berhenti makan. Imsak hada imsak hukum. Kan pada berhenti makan gitu. Justru itu waktu terbaik untuk makan, malah berhenti. Nah, ini Kemenang ini harus merevisi ini, aja ngurusi radikal ini PR-nya Kemenang harus merevisi itu, dipelajari lagi fikihnya biar Kemenang itu lebih mendalami fikih lagi. Mbak cuma radikal bosan rakyat itu. Bapak Ibu juga merevisi waktu imsak dan merevisi waktu subuh. Alhamdulillah di Muhammadiyah sudah merevisi, kan ada tambahan waktu 8 menit. Di observasi lapangan betul nggak jadwal yang dibuat Kemenang sudah nyata dengan fajar shadiq di lapangan? Kan itu kan sesuatu bukan sekedar teori, tapi itu ada objek yang harus diobservasi, yang diamati. Betul nggak itu? Ini yang diteliti, bukan mengurusi radikal kok. Ini loh. Gemes kan logikanya nggak jalan. Ada orang cadaran ngebom, seluruh orang bercadar dianggap radikal. Nanti ada orang ngebom pakai masker, seluruh orang pakai masker dianggap radikal. Kan konyol cara berpikirnya. Ibu teman,
Ada orang pakai baju ngepon, nanti setiap orang yang pakai baju dianggap radikal. Kalau kita berpikirnya konslet, nah monggo silakan. Muter malik Tanya tadi yang syarat apa tadi? Oh, yang merusak pada puasa. Salah satunya kan puasa tapi berbuat kezaliman. Nah kadang-kadang orang yang berbuat kezaliman tidak nyadar ya. Contoh kayak sekarang lah, mungkin janganlah pemimpin ya saya aja mungkin saya tidak merasa mendolimi orang, tapi orang untuk berbuat saya. Apalagi sekarang yang pemimpin ya, yang ketiganya apakah selamanya itu akan tidak apa ya sempurna pahalanya tertolak kalau kita belum nyadar terus bertobat gitu. Nah, pahalanya ini berhubungi. Maka jawabannya ada pada ayat Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selama sesuatu yang tidak kita sadari, tidak kita ketahui, di luar kemampuan dan kontrol kita, insya Allah Allah mengampuni. Yang penting kita selalu introspeksi, dan ketika ada yang memberikan nasihat masukan, kita terima dengan lapang dada, dengan terbuka atau sendiri. Dan kita selalu mendoakan orang-orang yang di sekitar kita. Siapa tahu kita punya salah sama dia, ketika kita mendoakan dia itu sebagai pelebur dosa atau sendiri. Cukup nomor satu lagi Gus. Gitu, Ini Gus, biasanya kan biar saya mantap misalnya ya, saya kan ngajak anak-anak itu untuk niat, ayo niat nawa itu gitu ya, diucapkan itu pun boleh ya, boleh atau tidak? Tadi kan tidak harus dilafazkan ya. Misalnya diucapkan boleh nggak? Jadi diucapkan boleh apa tidak, fungsinya para ulama yang mengatakan itu diucapkan fungsinya untuk membantu. Jadi namanya membantu kan latihan. Orang mau belajar motor kan harus latihan. Kalau sudah bisa naik motor, perlu latihan tidak? Tidak. Jadi kalau sudah bisa nggak perlu lagi. Jadi hanya untuk latihan saja, untuk biar hati itu dengan memudahkan hati itu berbicara. Karena hati kan bisa berbicara. Tubuh kita kan punya banyak bahasa. Ada bahasa mulut yang paling banyak bohong, bahasa mata yang lebih sulit bohong, hati yang tidak pernah bisa bohong, karena nggak ada yang tahu kecuali Allah dan kita. Nah, jadi bahasa mulut ini untuk memudahkan bahasa hati. Jadi kalau kita sudah terbiasa dan sudah mampu, mungkin tidak perlu lagi. Yang penting di hati itu. Jalan dulu ibu. Cukup kalau ini. Masih ada lagi. Kalau kita mau buka itu patokannya masjid. Kalau masjid paling dekat dengan kita, karena masjid lain sudah ada, masjid yang dekat dengan masjid kan belum ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di masjid dekat saya itu, kalau mau ada itu ada doa-doa. Nah itu kita semua tapi yang abu azinya lagi baca doa-doa itu. Nah, ini pertanyaan bagus gitu. Jika ada beberapa masjid yang itu azan, kadang waktunya beda, mana yang jadi patokan? Nah, jika kita sakit, ada banyak dokter di Cilacap. Kita datang ke siapa? Dokter yang menurut hati kita paling mantap di hati. Gimana Pak? Nah, oh ini dokter ini kayaknya paling kredibel, paling kompeten, nah, paling saya percayai. Nah, dengan banyak indikasi ini, nah maka demikian pula tadi
Ya, ustadz pun kan banyak ustadz. Kita mau tanya mana? Yang paling saya percaya siapa, yang paling kredibel, paling kompeten? Itu kan itu beda-beda nih. Nah, adzan pun demikian. Ya tadi kembali ke waktu subuh, adzan bisa beda-beda. Maka mana yang paling di hati itu paling nyaman? Tapi bukan karena senang tidak senang, tapi landasnya ilmu, gitu. Landasnya ilmu. Oh, misalkan kayak maghrib tadi, masjid yang paling terpercaya untuk adzan biasanya mana? Pasti kan ada. Kadang ada yang adanya masal, nggak lihat waktu sholat. Gitu. Kadang adanya jam 4 terus. Di desa kadang jam 4 terus. Nggak peduli waktu. Itu nggak bisa banget. Kan nonton gitu. Nah kayak gitu kan nggak bisa buat patokan. Ada masjid yang tepat, ya sesuai dengan jadwal imsakiyah itu. Nah, jadi andai kata kita tahu ada masjid yang dia paling memperhatikan jadwal itu yang jadi patokan. Ya, seperti radio, patokannya biasanya RRI, kan banyak radionya, tapi RRI kalau belum ya belum. Nah itu kan satu contoh nih. Nah seperti itu. Jadi kalau masjid mana yang kira-kira bisa dipercaya untuk hal itu? Misalkan kita dengar masjid tapi tidak tahu masjid mana itu gitu. Terus yang biasa kita sholat masih terdekat, misalkan belum adzan, tapi masjid lain terdengar adzan tapi tidak tahu masjid mana. Rumah-rumah itu mengikuti yang mana? Maka tadi Bu, istilahnya biar lebih, karena kan sekarang sarana sudah mudah nih, biar lebih mantap kita punya kan di HP juga aplikasi jadwal kan sudah ada, terus jadwal imsaknya juga sudah di share. Nah kita jam HP kan jam pokok sudah biasanya settingan tepat nih. Nah kita cocokkan lagi. Oh ternyata kalau dengan aplikasi di HP kita kok pas, nah berarti itu sudah sesuai kasusnya itu. Jadi kita juga jangan asal langsung telah mentah-mentah semua informasi, semua berita. Kita perlu filter, termasuk kayak tadi jadwal waktu sholat kasusnya itu. Kalau ini kan kalau yang ada jadwal itu misalnya kan hanya Ramadan biasanya nih. Kalau yang bukan Ramadan bukan Ramadan kan tidak ada. Itu yang sebenarnya yang saya tanyakan. Kemudian kalau di masjid saya itu ada doa-doa itu sebenarnya sudah masuk maghrib apa belum? Tapi belum ada. Nah itu tergantung muadzinnya itu. Kadang ada muadzin yang dia doanya 5 menit, dia ngepasin sebelum jadwal 5 menit dia dulu nanti kalau pas 5 menit baru itu. Kadang sudah waktu masuk dia doa dulu jadi mundur dia terlambat. Nah makanya kan kembali ke tadi kita melihat masjid mana yang bisa menjadi patokan begitu. Nah kan sekarang sudah banyak kita bisa download di aplikasi-aplikasi di HP, ada jadwal-jadwal imsakiyah, jadwal sholat dan jadwal imsakiyah itu sudah ada semua. Biasanya ini punya saya pasang di HP juga, dan itu biasanya kan dia diupdate terus. Jadi kan kita bisa cari di Google Store, jadwal sholat. Nah, nanti banyak sekali pilihan. Biasanya itu diupdate terus. Jadi asalkan nyambung dengan internet, kemudian lokasi HP kita dinyalakan, nanti dia otomatis update waktu. Nanti kalau kita kemana, dia juga mengikuti waktu itu. Nah itu sangat memudahkan. Jadi sudah dengan teknologi itu, aplikasi itu memudahkan kita, juga menentukan arah kiblat juga memudahkan. Itu bisa membantu kita untuk menjadi patokan. Berarti itu cukup apa? Kalau cukup kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
kita meninggal dunia, amin, dan ngapunten atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan keterangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Baik Bapak dan Ibu, saudara siswa terima, mari kita akhiri pertemuan pada sore dengan bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nabrak. Thank you.